Halo Kompipers, kembali lagi di channel YouTube Himako Visip Uniska. Kali ini kita lagi kedatangan narasumber yang luar biasa, baru dilantik jadi presiden dan wakil presiden. Alhamdulillah. Nggak lengkap kalau kita nggak perkenalan dulu ya Kak ya. Untuk kakak-kakak semuanya, silahkan dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke. Izin perkenalkan, saya Muhammad Ansari, mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, kelahiran Banjarmasin, yang dimana sekarang ini mendapatkan amandah ataupun mandat sebagai presiden mahasiswa di kampus Uniska MAB ini. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Arzati Syabina, bisa aja dipanggil Bina. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di tahun ini diamanahi sebagai wakil presiden BEM Uniska MAB dan kebetulan dari program studi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Wow, luar biasa. Udah dari narasumbernya, nggak lengkap dong kalau nggak hosternya juga. Betul. Nih untuk teman saya dipersilahkan. Saya Rizky Yoga Pratama, biasa dipanggil Pram. Salam kenal, Pram. Salam kenal kakak-kakak. Izin kakak, aku Tazma Pilaria, mahasiswi di Prodi Ilmu Komunikasi dan sekarang lagi ada di Himakom Visip Uniska. Oke, salam kenal. Salam kenal. Oke, lanjut ke pertanyaan yang pertama nih Kak. Apa sih yang memotivasi kakak-kakak berdua ini untuk berani mencalonkan sebagai presiden dan juga wakil presiden? Jadi apa tuh motivasi awalnya buat melangkah berani? Oke, baik, izin jawab. Yang pertama, hal yang memang menjadi motivasi kenapa mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa, karena sudah sejak dari awal perkuliahan, tentunya ketika mahasiswa baru sudah terjun langsung ke dalam dunia organisasi di kampus kita. Terus itu yang dimana dari rentetan prosesnya dari himpunan, fakultas, dan juga skala universitas sudah saya rasakan. Bahkan kebetulan di tahun kemarin posisinya sebagai juga wakil presiden mahasiswa, yang dimana insya Allah mengerti teman-teman di himpunan, mengerti teman-teman yang ada di fakultas-fakultas, dan juga skala universitas mengerti sama kawan-kawan UKM. Bahkan juga insya Allah ketika nantinya sudah menjalani ke depannya sudah siap, karena memang konteksnya berkelanjutan. Jadi untuk menjalani organisasinya insya Allah tidak perlu belajar lagi dari awal, tidak perlu penyesuaian, tinggal langsung eksekusi di lapangan. Hal inilah yang memberanikan saya untuk mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa ketika waktu itu. Udah siap nih barangnya, udah ready, tinggal gas aja lagi gitu kemarin mikirnya. Udah ada dasar-dasarnya. Udah ada dasarnya. Oke, dari Kabina. Oke, kalau dari saya sendiri, motivasi kenapa mau mencalonkan sebagai wakil presiden, yang pertama hal mendasar dulu ya, lo basic, ada ambisi anak-anak muda buat kira-kira worth it kah ada nih gitu kan gasan kedepannya juga. Dan memang ambisi itu didapatkan berkelanjutan setelah lengser dari jabatan sebelumnya gubernur BEM FKM Uniska. Dan di situ juga mendapat banyak motivasi tuh, dorongan juga dari organisasi yang memang mensupport untuk melanjutkan mengambil posisi sekarang seperti itu. Lalu mungkin alasan kedua karena mungkin melihat dan mempertimbangkan partner yang saat ini kita kenal, presiden kita sekarang, yang mungkin sebagai bahan pertimbangannya yaitu dari pengalaman beliau, terus itu juga bagaimana beliau mengajak diskusi, kerjasama, sampai pada akhirnya kami merasa klop dan ya sampai sekarang kayak gitu. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, modal yakin. Jadi itu pasti ya harus yang pertama pastinya ambisi, yang kedua karena partner, dan yang ketiga modal yakin. Dan kami berdua di sini pasti ada tujuan yang jelas untuk Ormawa Uniska dan BEM Uniska. Makanya kenapa yakin agar bisa sama-sama bisa bertanggung jawab lah
di BEM Uniska di tahun 2025 ini, seperti itu. Oke deh, keren banget ya Kak. Dan aku boleh nanya sedikit nggak Kak Iya, boleh. tentang nih kok bisa nih ketemu dan setuju jadi partner nih jadi Ya. presiden dan wakil presiden. Oke. Ketika waktu itu kan kami di periode sebelumnya memang FKM dan juga FISIP itu adalah bagian daripada satu kesatuan dalam koalisi. Artinya kami dari awal sudah saling mengenal. Bahkan tidak hanya mengenal di dalam organisasi kemahasiswaan di kampus, kami sudah satu sekolah ketika memang SMA. Jadi sudah saling mengenal satu sama lain, sudah saling mengenal secara di dalam juga organisasi. Terus berawal daripada sering beraktivitas bersama, ketika itu saya sebagai wakil presiden mahasiswa dan juga Bina sebagai gubernur BEM Fakultas FKM sering mengagendakan pertemuan di sana, sering menyampaikan gagasan, tukar pikiran, bahkan ada beberapa hal yang pernah kami kolaborasikan di program antara BEM Uniska dan juga BEM FKM-nya waktu itu. Artinya kami sudah saling memahami tentang bagaimana secara personal dan keorganisasian. Oleh karena itu saya berangkat mencoba menawarkan, meminang ke Bina dengan juga rekan-rekan FKM agar kiranya bisa menjadi wakil presiden saya. Mungkin dari Bina bisa merespon kelanjutannya juga kenapa mau menerima sebagai wakil presiden mahasiswa gitu. Aduh, kalau misalnya merespon lanjutannya ya pasti kan perlu pertimbangan, terus itu juga banyak hal-hal yang perlu dikomunikasikan, bukan hanya ke pribadi aja nih, tapi ke kawan-kawan Ormawa yang lain, terus juga mencari tahu dan mengajak pastinya berdiskusi lanjutan kira-kira gimana tujuan atau grand design lah ibaratnya yang memang mau dibawa buat di tahun ini, seperti itu. Mungkin dari penyampaian itu, terus juga pertimbangan, dapat motivasi juga, dapat support juga dari Ormawa khususnya. Makanya kenapa ya tadi tiba-tiba ya udah modal yakin ya udah kayak gitu, karena memang ada itu tadi sih tujuan dan grand design yang jelas. Alhamdulillah ya, berarti Kak udah siap satu sama lain, udah mengenal dan udah mantap dengan satu sama lain ya. Oke, dari Babang Pram. Udah klop banget kayaknya. Iya betul. Oke Kak, berarti udah mantep banget dan yakin banget dong sama partner satu sama lain ya pastinya. Oke, dari Babang Pram nih, ada pertanyaan lain nggak buat narasumber kita? Ada. Silahkan. Kiranya dari kapan nih kakak-kakak udah berkecimpung di dunia organisasi? Iya, pastinya kita kepo ya. Iya, pasti udah sedini mungkin kayaknya nggak sih? Aduh, dari TK. Dari TK. Ya, udah dari dalam perut. Ya, bercanda. Oke. Silakan Kak. Izin jawab ya. Jadi untuk pengalaman berorganisasi memang tidak hanya dalam lingkup sebagai mahasiswa. Sebelumnya memang pernah juga di waktu SMA itu ikut terlibat di dalam organisasi sekolah OSIS dari kelas 10 sebagai anggota muda juga. Terus itu di kelas 11-nya yang memang terpilih menjadi wakil ketua OSIS. Di sana juga kita banyak belajar tentang bagaimana dasar-dasar keorganisasian. Ketika dilanjutkan ke bangku perkuliahan, mengambil lagi sama kayak teman-teman juga, himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Kebetulan juga sebagai anggota broadcasting gitu. Sama nih sesuai juga udah pernah kayak gini juga sebelumnya ngadain podcast. Terus itu ketika berangkat setelah selesai di sebutannya itu di Himakom, melanjutkan di BEM fakultasnya. BEM fakultas jalan dan juga sebagai wakil presiden mahasiswa juga jalan. Juga sebelumnya pernah ketika di Himakom sebagai rangkap jabatan lah di BEM Universitas. Makanya ya secara keseluruhan tentang himpunan sama yang sampaikan di awal tadi, BEM fakultas dan juga skala universitas sudah matang, udah siap, udah paham semuanya dari luar sampai dalamnya. Di internal juga banyak belajar tentang keorganisasian, di luar juga ikut terlibat di dalam keorganisasian yang dimana bisa saya sampaikan bahwa di dalam organisasi himpunan mahasiswa Islam saya juga terlibat dan juga organisasi-organisasi lainnya. Jadi ketika terpilih menjadi presiden mahasiswa, insya Allah sudah mengerti nih di internal kayak gimana, terus itu pergerakan di eksternalnya kayak gimana. Itu udah tinggal tancap gas aja lagi kayak gitu.
keren. Alhamdulillah ya Kak, udah mantep nih secara dasar. Iya, Oke. insya Allah. Untuk Kak Bina sendiri, Kalau misalnya saya sendiri itu berkecimpung di dunia organisasi, ini sih di bangku SMP. Nah bisa dibilang kalau dulu itu waktu di kampung MTS. Jadi di situ mulai pertama berorganisasi. Sebenarnya tanpa disadari kita juga ada kurikulum wajib kan dulu Iya, itu betul, pramuka. betul. Nah, Iya. mungkin Betul, itu betul. dulu ya kan. Terus Pramuka. itu baru ikut tambahan karya tulis ilmiah remaja, lalu lanjut lagi di SMA melanjutkan organisasi yang sama dan juga pramuka juga waktu itu jadi pramuka inti juga. Terus itu baru melanjutkan di bangku perkuliahan sebagai anggota muda BEM FKM Uniska, lanjut sebagai gubernur BEM FKM Uniska, baru ya sekarang alhamdulillah bisa menjadi wakil presiden BEM Uniska. keren. Ya secara kalau misalnya secara dasar organisasi ya sama juga kayak Anzari bilang tadi, lumayan mengerti dan insya Allah bisa paham aja bagaimana kondisi di internal organisasi maupun di eksternal juga, karena dasar organisasi juga penting untuk kita ketahui, apalagi menjabat sebagai wakil presiden pasti banyak job-job yang mungkin perlu di handle sama-sama dan di backup juga sama-sama, mungkin itu. Udah nggak perlu diragukan lagi ya Pram ya. Mudah-mudahan. Jadi Mudah-mudahan. udah Mudah-mudahan. mantep nih persiapannya. Amin. Klop banget. Iya Insya betul. Allah. Oke Kak, kayaknya ini bakal jadi pertanyaan Tazul terakhir nih. Apa motivasi buat temen-temen nih yang biasanya suka bilang, organisasi itu buang-buang tenaga, ngapain organisasi, capek aja. Ya. Kira-kira nih kata-kata dari kakak nih untuk mengalahkan kata-kata itu apa nih? Nah, silahkan. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan yang sering dilemparkan atau diketahui oleh teman-teman mahasiswa baru. Nah, tentunya yang menjadi persoalan pengaruh daripada media sosial, terkhusus misalnya kita searching TikTok, orang-orang yang tidak berorganisasi menyampaikan tentang organisasi sekarang ini tidak efektif lagi. Programnya yang memang monoton dan juga aktivitasnya ya begitu-gitu aja. Memang sebagian boleh kita akui seperti itu, yang dimana juga sebenarnya kita di dalam organisasi tentunya harus bagaimana memahami SDM yang ada, terus yang kedua kita bagaimana menjalankan program-program yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, artinya tidak monoton, ya kolot lah yang dulu-dulu kayak gini, masa kita harus laksanakan lagi seperti itu kalau memang sudah nggak sesuai lagi dengan keadaan zaman. Ketika masih memang mau membawa, silahkan dievaluasi dan juga dikembangkan lagi idenya, biar tidak sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi minat organisasi tentunya berdasarkan apa yang bakal kita bawa nih oleh pimpinannya, oleh ketuanya, ke depannya mau kayak gimana, itu dulu. Terus yang kedua, bagaimana berdasarkan biasanya kan teman-teman mahasiswa baru yang biasa mempersoalkan seperti itu. Nah, sebenarnya itu berawal dari pengaruh media sosial, terkhusus TikTok, bagaimana campaign-campaign penolakan itu hadir, menganggap bahwa organisasi sekarang ini sudah tidak relevan. Ya memang itu kita boleh akui, sebagian organisasi masih banyak menggunakan sistem yang kayak gitu. Cuman untuk kita-kita ini harapannya bisa memahami dinamika perkembangan zaman, agar kiranya kita satu, memahami SDM yang ada itu bagaimana. Terus yang kedua, kita juga harus memahami perkembangan program itu harus diadaptasi sesuai kebutuhan yang ada. Jangan sama seperti yang dulu-dulu. Makanya kebanyakan orang itu sudah menganggap organisasi gak relevan. Betul. Jadi ketua dan wakil itu harus punya ide yang luar biasa. Ketika memang mau menggunakan program yang terdahulu, harus ada evaluasinya dan juga konsep perubahan untuk perkembangan yang lebih bagus pengemasannya gitu. Terus yang berikutnya, untuk kita sekarang ini, ketika kita memang mengajak untuk teman-teman itu yang mau join organisasi, mungkin penglihatannya langsung ke hasil, tapi harus sebenarnya terjun dulu deh, coba lihat dulu kayak gimana sih di dalamnya yang sebenarnya kayak gitu. Jangan langsung ketika memang merasa ketika menjalani beberapa bulan atau bahkan 1 tahun memang nggak cocok, bukan bidangnya di sini, ya itu silahkan berkomentar seperti itu, terus silahkan meninggalkan organisasi itu. Cuman
Ya kita jangan langsung melihat hasil, cuman yang perlu kita nikmati ini adalah suatu prosesnya yang dimana terkadang orang itu tidak memahami ketika kita masuk di organisasi, cara komunikasi kita yang mungkin buruk. Kita coba renungi kembali bagaimana sih setelah kita menjalani organisasi, biasanya itu pasti ada peningkatan. Bagaimana kita komunikasi ke masyarakat, bagaimana komunikasi kita secara ke publik, itu biasanya banyak perubahan. Terus yang kedua, ketika kita belum menjalankan organisasi, belum pernah ikut terlibat, kita tentunya nggak tahu bagaimana sistem birokrasi dan administrasinya. Betul. Gitu. Nah, ketika kita terjun ya sedikit banyaknya pasti kita mengetahui mekanisme-mekanisme yang ada itu. Nah, ilmu-ilmu dasar itulah yang mereka nggak bisa renungin. Prosesnya sebenarnya ada. Mereka menambah wawasan, mereka tambah pengetahuan. Mereka yang awalnya nggak bisa nggak paham apa itu proposal, nggak bisa ngerjain, ngerancang anggaran biaya. Ketika sudah menjalani organisasi, tentunya itu pasti bisa. Yang penting kembali lagi ke diri sendiri, mau belajar atau enggak gitu. Kalau dari saya ya harapannya mudah-mudahan kedepannya ini organisasi-organisasi yang kita sadari ini tidak tidak monoton, dan juga kita tentunya sebagai teman-teman yang masih ikut terlibat di organisasi harapannya juga bisa lah mengemaskan agar kiranya kedepannya banyak teman-teman ataupun mahasiswa yang ingin join ke dalam organisasi untuk kedepannya gitu. Dari Bina ada tambahan? Ada. Silakan Boleh. nih giliran ke Bina ya. Mungkin kalau misalnya beranggapan pribadi terkait motivasi organisasi, kita pasti lihat lagi kembali ke orangnya seperti itu. Jadi mungkin kita ada bisa jualah kalau misalnya harus menutup atau misalnya mengelak bahwa orang itu berpendapat atau berperspektif buruk terhadap organisasi, karena emang dasarnya pemikiran juga pasti ada baik dan buruknya juga. Betul. Nah, yang kita rasakan sekarang adalah kebanyakan mahasiswa ataupun anak-anak di luar sana beranggapan apa nih yang kira-kira dapat keuntungannya ketika masuk berorganisasi. Mereka benar apa yang dikatakan Azari tadi, mereka benar langsung mencari sesuatu yang langsung dirasakan apa. Nah, mungkin itu juga perlu kita luruskan kembali, mungkin juga perlu kita beritahu kembali bahwa di dalam sebuah masa-masa kita sekarang yang tergolong produktif, kita juga masuk di usia produktif, kita perlu mencari keseharianan atau agenda-agenda yang positif seperti itu. Makanya kenapa perlu juga anak-anak sekarang atau mahasiswa sekarang join untuk organisasi. Nah, terus itu juga melihat terkait organisasi sekarang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan juga terkait sistemnya bagaimana, terus itu juga bagaimana cara mereka struktur di dalamnya supaya apa? Supaya anak-anak ataupun orang-orang yang baru join organisasi ini bisa tidak langsung merasakan perbedaan yang luar biasa seperti itu. Karena kan ya kita tahu sendiri bahwa anak-anak zaman sekarang itu berkutat kepada pola pikir, oh mental health nih, perlu kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Dan mungkin itu bisa menjadi pertimbangan sama-sama tanpa menghilangkan dasar organisasi itu seperti apa. Terus itu juga motivasi kembali untuk orang-orang yang di sana melihat atau memandang organisasi itu seperti apa. Ya, kalian jangan langsung apa yang kalian cari, kalian perlu dapatkan langsung kalian ini temuin di situ gitu, nggak bisa. Tapi cobalah untuk berproses, cobalah untuk selalu berproses untuk mendapatkan sesuatu hal yang mungkin kedepannya tuh bisa bermanfaat. Soalnya kalau kita membahas masalah organisasi lagi, di organisasi kita pasti belajar soft skill, hard skill. Nah, jadi tanpa kita sadari skill-skill itu bakal sangat worth it untuk kita gunakan di kemudian hari. Seperti itu. Jadi kata-kata terakhir mungkin yang di luar sana jangan pernah menyerah pastinya, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Terus itu juga terus untuk mencoba keluar dari zona nyaman sebelum kalian kembali ke zona
nyaman itu sendiri. Iya. Seperti Oke. Itu Yes. pasti prosesnya, Ya, nikmati prosesnya. anak tangganya kan, betul gitu. Setuju banget nih, apalagi untuk terutama mahasiswa baru ya kak yang Iya. masih mencari jati diri dan menemukan kegiatan sesuai passionnya. betul. Harus banyak-banyak ekspor dan juga untuk kegiatan organisasi tidak hanya di kampus atau universitas ya kak, Iya, banyak di banyak juga di luar. luar. Iya. Oke teman-teman, itu dia cerita dari Kak Aan dan juga Kak Bina. Semoga menjadi motivasi buat teman-teman Komps People di rumah. Terima kasih buat Ya, Kak Aan, terima kasih. Kak Bina, karena sudah meluangkan waktunya ya. Kami tunggu deh gebrakan ke depannya. Siap, nanti mention aja terus. Oke. Saya Tazma, Dan saya Pram. mewakili teman-teman broadcasting lainnya, mengucapkan sampai jumpa di channel YouTube Himakom Visip Uniska. Bye Skom People. Bye.